Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita rezeki yang begitu berlimpah. Rezeki bukan hanya tentang uang saja, bukan hanya tentang uang yang banyak, bukan hanya tentang pekerjaan yang mudah, bukan tentang uang saja, tetapi rezeki saat kita diberikan kesehatan oleh Allah itu adalah sebuah rezeki yang paling mahal. Saat mata kita masih bisa melihat dengan jelas, saat hidung kita masih bisa mencium sesuatu dengan jelas, kita masih bisa membedakan mana bau makanan, mana bau parfum, mana bau kotoran mungkin. Itu adalah sebuah rezeki dari Allah. Kita bisa berbicara dengan baik, kita bisa merasakan dengan lidah kita dengan baik, mendengar dengan jelas, kita masih bisa bergerak, masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau untuk bekerja. Itu adalah sebuah rezeki, bukan hanya tentang uang saja. Saat kita diberikan kenikmatan dalam beribadah, itu adalah sebuah rezeki yang sangat berharga untuk kita. Jadi apapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini, saat kita diberikan uang yang berlimpah, uang yang banyak, ataupun uang yang sedikit, itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Maka kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dijelaskan dalam Al-Quran, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah kenikmatan untuk kamu. Tetapi jika kamu kufur kepadaku, artinya tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya azab aku, itu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat-sangatlah pedih. Jadi saat kita diberikan diberikan rezeki yang berlimpah ataupun tidak, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena saat itu juga Allah akan menambah rezeki kita, Allah akan menambah kenikmatan untuk kita. Walaupun kita kadang-kala tidak sadar saat ditambahkan kenikmatan kepada kita. Ingat, kenikmatan ditambahkan rezekinya bukan hanya tentang uang. Disehatkan badan, diberikan ketenangan dalam beribadah, itu adalah kenikmatan. Sedangkan jika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, kita mengeluh, kita tidak bersyukur kepada Allah, maka ingat, azab Allah sangatlah pedih, tentunya di akhirat. Maka bersyukurlah kepada Allah terhadap apapun yang sedang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan, karena rezeki bukan melulu tentang uang. Dan juga sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah iman yang pertama. Iman adalah percaya tentunya. Iman berarti artinya percaya. Di mana ini adalah rukun iman pertama. Dijelaskan di dalam kitab Sapinah juga bahwa rukun iman semuanya ada 6, di mana yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi kita akan
membicarakan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Allah, Allah tidak akan menciptakan manusia dan juga jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak akan menciptakan manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan utama kita, di mana sholat kita akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita jangan sampai ada yang tertinggal, di mana seperti kita akan meninggalkan sholat duhur karena capek, atau ingin meninggalkan sholat subuh karena ngantuk. Kita harus ingat bahwa tujuan kita hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa di sisi kanan dan di sisi kiri kita ada malaikat tentunya yang akan mencatat segala perbuatan kita. Karena sholat itu adalah tihangnya agama. Jika tihangnya rusak, maka bangunannya juga rusak. Seperti halnya rumah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita berani-berani untuk meninggalkan sholat, karena sholat adalah tihangnya agama. Berbicara dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada kepercayaan terhadap yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ada kepercayaan kepada selain Allah atau menduakan Allah, itu adalah musyrik, itu adalah syirik. Di mana musyrik ini adalah perbuatan untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam sholat, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kita selalu berbicara bahwa tidak ada yang menyamai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu jika kita lakukan, maka itu termasuk ke dalam dosa besar. Di mana musyrik ini biasanya dilakukan, contohnya seperti kita melakukan auzubillah sesajen, di mana itu ditujukan untuk leluhur, mungkin kita ngasih makan, atau mungkin kita ingin dilancarkan rezekinya lewat sesajen itu. Atau mungkin kita pergi ke kuburan bukan untuk mendoakan nenek moyang kita, misalnya kita malah minta untuk dilancarkan rezekinya, malah minta ingin rezekinya kita dimudahkan. Nah, itu adalah perbuatan musyrik. Dimana kan kita tidak tahu ya, seseorang di alam kubur sedang merasakan apa, apakah beliau sedang merasakan nikmat kubur, atau mungkin auzubillah beliau sedang merasakan siksa kubur. Tapi kita datang ke tempat tersebut bukannya mendoakan, tapi malah meminta sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Itu adalah merupakan sebuah perbuatan musyrik. Di mana di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa musyrik, dan Allah akan mengampuni dosa selain musyrik. Dan barang siapa yang telah musyrik kepada Allah, maka dia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Jadi dosa musyrik ini tergolong ke dalam dosa besar. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik kecuali orang tersebut bertaubat dengan taubatan nasuha, yaitu taubatan yang sebenar-benarnya, di mana orang tersebut tidak akan kembali lagi kepada kemusyrikan, di mana dia akan percaya hanya kepada Allah, tidak percaya kepada yang lain. Jadi musyrik ini susah untuk diampuni, kecuali kita benar-benar untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melakukan dosa-dosa tersebut, na'udzubillahi min dzalik. Di mana dosa musyrik itu termasuk ke dalam dosa besar, tapi kadangkala
Musyrik kecil-kecil suka kita lakukan dan kita tidak sadari. Di mana musyrik kecil ini seperti jika kita sakit, mungkin kita keluar bertemu dengan teman kita bertanya, udah sembuh gitu misalkan. Kita jawab, iya udah sembuh, kemarin saya ke dokter minum obat ini, minum obat itu. Nah, perkataan itu adalah perkataan musyrik sebenarnya. Tapi jarang kita sadari, itu musyrik yang kecil. Lalu bagaimana supaya perkataan kita tidak ada kemusyrikan? Maka ucap dulu alhamdulillah. Maka ucapkan terlebih dahulu perkataan yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, misalkan saya kemarin ke dokter minum obat ini, alhamdulillah saya sehat. Itu tidak akan ada kemusyrikan. Karena kenapa? Karena kita sudah mendahului dengan ucapan memuji kepada Allah. Seperti halnya kita akan makan, kita ucap bismillah, setelahnya alhamdulillah, supaya tidak musyrik. Dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah ngerasa kita nggak bisa nih baca bacaan doa makan atau baca doa tidur, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Jadi kita nggak baca nih. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita cukup baca bismillah, kalau nggak hafal keluarnya alhamdulillah, selesai. Tidak akan ada kemusyrikan dan tentunya itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, perlu diingat sekali lagi bahwa dosa musyrik ini adalah dosa yang sangat besar, di mana kita harus menjauhi dosa tersebut dan mudah-mudahan kita juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.